Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Ramadhani Aulia. Ini saya akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan sistem kepartaian di Indonesia tentunya. Sebelum kita berlanjut kepada apa itu sistem kepartaian, kita lebih dulu membahas mengenai definisi partai politik. Untuk definisi partai politik sendiri, berdasarkan Undang-Undang tahun 2008 nomor 2, partai politik ialah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia berdasarkan kehendak dan juga cita-cita yang sama untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan juga negara demi mempertahankan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian selain dari definisi, ada juga diantaranya fungsi-fungsi partai politik sendiri, yaitu yang pertama mobilisasi dan juga integrasi, yang kedua sebagai alat elaborasi pilihan-pilihan kebijakan, dan yang ketiga adalah alat perekrutan pemilih. Kemudian selanjutnya mengenai definisi sistem kepartaian. Salah satu orang yang membukakan pendapatnya mengenai pengertian sistem kepartaian ialah Ramlan Subakti. Beliau menyatakan bahwa sistem kepartaian merupakan pola perilaku atau interaksi partai-partai politik di antara atau dalam suatu sistem politik. Baik, untuk yang selanjutnya mengenai bagaimanakah sistem kepartaian di Indonesia sendiri. Nah, di Indonesia itu menganut sistem kepartaian yaitu multipartai. Hal tersebut tersirat dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh partai-partai atau gabungan beberapa partai. Nah, frasa dari gabungan beberapa partai ini mengarahkan kita pada pemahaman bahwa setidaknya presiden atau wakil presiden tersebut diusulkan oleh 2 atau lebih partai sehingga mereka bisa bersaing. Jadi minimal dari suatu sistem kepartaian adalah diusung atau dibentuk dari 3 partai. Untuk sistem kepartaian sendiri, sebenarnya Indonesia telah menganut atau merealisasikan sistem kepartaian sejak awal kemerdekaan. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Presiden nomor 10 tahun 1949 yang kemudian pada tahun 1955 ketika diadakan pemilu, ada 29 partai politik yang ikut serta dalam pemilu. Namun pada saat ada orde baru, kemunculannya orde baru, maka Presiden Soeharto menganggap hal tersebut mengganggu stabilitas politik, sehingga pada pemilu pada tahun 1971 maka disedikitkan atau adanya pemotongan partai politik sehingga hanya ada 10 partai politik yang ikut serta ketika pemilu saat itu. Namun pada pemilu selanjutnya pada tahun 1974 diadakannya lagi pemotongan terhadap partai politik sehingga hanya 3 partai politiklah yang ikut serta dalam pemilu. Nah, 3 partai politik ini memang memadai atau sesuai dengan minimum sistem kepartaian. Namun pada saat itu 3 partai yang merupakan gabungan dari beberapa partai yang pada saat itu hanya ada Golkar, PPP, dan juga PDI. Nah, di situ tetap saja dianggap bahwa itu tidak memenuhi sistem kepartaian karena semua itu dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian terjadilah perubahan kembali terhadap sistem kepartaian di Indonesia pada tahun 1998, tepatnya pada Orde Reformasi, yang terjadilah liberalisasi besar-besaran dari segala aspek. Nah, disinilah partai politik menganggap ini sebuah acuan besar untuk mereka bisa kembali memunculkan kembali partai-partai politik yang dulunya sudah ada. Terbukti pada saat ini, pada masa Orde Reformasi, terbentuknya 48 partai politik. Hal tersebut merupakan perubahan yang signifikan ketika dulu di masa Orde Baru, kemudian berubah semasa di Orde Reformasi. Namun keberadaan 48 partai politik tersebut yang berada pada awal Orde Reformasi tidak bertahan lama karena terjadinya perubahan pada tahun 2004 karena adanya ambang batas seperti yang telah dijelaskan pada episode sebelumnya, yaitu partai politik
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99 bahwa partai politik yang bisa ikut serta di pemilu selanjutnya ialah partai politik yang memiliki minimal suara 2% dari jumlah kursi di DPR. Nah, tapi bagi partai politik yang di bawah ambang batas bisa mengikuti pemilu selanjutnya lagi jika dia ikut serta atau bergabung dengan partai politik lainnya. Mungkin sekian video kali ini mengenai sistem kepartaian. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan karena di sini saya juga masih belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.